Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bi taqwallah fa inna jannata iddat liman ittaqa. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, saya bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu jamaah Al-Qarabin dalam ceramah tarawih. Kalau penceramah lain suka nyebut kultum, tapi kalau saya bukan kultum, kuldum, kuliah 20 menit. Jadi saya akan memberikan kuliah 20 menit, bukan 7 menit. Dan kebiasaan saya membahas hadis, itu hobi karena kebetulan kuliahnya di S2 dan di S3 saya hadis, jadi seneng gitu, seneng membahas hadis. Dan hari ini berkaitan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan masa hijrah antara Salman Al Farisi dengan Abu Darda. Ini berkaitan pula dengan Ramadan. Saya bacakan hadisnya. An Aun bin Abi Juhfah an Abihi. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Abi Juhfah, karena dari situ an Abihi. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang lahir 194, wafat 256 Hijriah, juz 7 halaman 76. Kata Abi Juhfah, akhwan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Rasul mempersaudarakan antara Salman dan Abi Darda. Baina Sulaiman wa Abi Darda. Fajar Sulaiman Abu Darda. Kemudian Sulaiman itu ngajak berkunjung ke Abu Darda, maklum dipersaudarakan. Jadi Rasul itu setelah hijrah dipersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Tapi Abu Darda ini kan di Arab ya. Kalau Salman itu aslinya Romawi. Beliau Salman itu pernah memeluk beberapa agama. Asalnya Majusi, pindah ke Nasrani, pindah ke Islam. Maka oleh Rasulullah SAW dipersaudarakan. Faqala laha Rasulullah Salman itu bertemu dengan Abu Darda, fara'a Ummu Darda. Maka ketika nganyam ke rumah Abu Darda, ketemu dengan Ummu Darda, istri Abu Darda, mutabattilah. Dia Ummu Darda itu tidak dandan, tidak necis, tidak bersolek. Maklum kita ketahui bahwa Abu Darda itu orang yang cenderung kepada tasawuf, kalau ayo nama, pada zuhud. Jadi tidak berdandan. Makanya dia faqala laha, Salman bertanya kepada istri Abu Darda, masa nuki, kok kenapa Ummu Darda tidak berhias, tidak berdandan? Laisa, maka qala akhuka Abu Darda, kata Ummu Darda, akhuka saudaramu itu Abu Darda, laisa lahu hajatun fid dunya, dia tidak membutuhkan dunia. Jadi makanya istrinya juga tidak berhias, tidak berdandan. Ya mungkin kalau zaman ayeuna mah kan orang-orang yang sufi seperti itu ya, istrinya itu tidak boleh berhias, tidak boleh berdandan. Maka Ummu Darda juga begitu.
Faja'a Abu Darda, kemudian Abu Darda datang. Fasona'a lahu ta'aman, kemudian dia membuat makanan. Faqala, dan dia berkata, kul, makanlah, kepada Salman itu. Lalu kata Salman, loh, kenapa engkau tidak makan? Kan engkau pribumi, saya tamu, kenapa engkau tidak makan? Kau nyuruh saya makan saja. Qala, kata Abu Darda, inni shaim, aku sedang saum. Tapi di sini tentu saja bukan bulan Ramadan. Makanya kan tidak saum Salmannya disuguhan oleh Abu Darda. Tapi karena Abu Darda itu menyambut tamu, maka nyuguhan makan. Dan dia tidak makan. Qala, kata Salman, ma ana biakilin hatta ta'kul. Kalau begitu aku juga tidak akan makan kecuali kalau engkau makan. Jadi alias kalau engkau berbuka. Nah, kalau engkau berbuka bersama kami, maka aku pun akan makan. Qala fa'akalahnya, dia berbuka dan dia makan. Falat makan al-lail, kemudian ketika malam terjadi, karena Abu Darda itu orang yang zuhud, orang yang taat beribadah, maka mau tidur, tapi dahab Abu Darda yakum kakara kogesa kerjep. Jadi belum lama tidurnya, dia sudah bangun lagi untuk qiyamul lail, untuk bertahajud. Qala, maka Salman mengatakan, nah, hei Abu Darda, tidurlah, ini masih awal, ini masih sebentar, baru sebentar tidurnya. Fanama, maka Abu Darda juga tidur. Summa dahaba, kemudian dia pergi. Yaqumu faqala, nah, pada sesaat lagi dia bangun lagi. Tapi kata Salman, tidur, belum waktunya. Falamma kana min akhiril lail, tatkala akhir malam tiba, qala, maka berkata Salman, kum al-an, sekarang silakan bangun untuk sholat. Sekarang sudah mendekati subuh, ayo kita sholat. Fasolliya, maka mereka sholat. Faqala lahu Salman, lalu Salman berkata, inna li rabbika 'alaika haqqan. Ya Abu Darda, Tuhanmu juga punya hak. Wali nafsika, dan bagi jiwamu juga 'alaika haqqan, ada hak dan tanggung jawabmu. Wali ahlika 'alaika haqqan, dan bagi keluargamu ada hak. Fa'ti kulladzi haqqin haqqahu, maka berilah haknya. Makanya saya tadi suruh tidur, karena terlalu awal tidurnya, nanti kurang tidur. Jangan begadang karena qiyamul lail. Kan mata juga punya hak untuk dipenuhi. Jangan terlalu maksakan. Kemudian saya ngajak berbuka, karena ini kan saum sunaton. Jangan terlalu banyak, jangan tiap hari saum sunat itu. Maka Abu Darda itu aneh gitu kepada Salman, sikapnya seperti itu, dan mengatakan ini hak. Maka dia fa'atan Nabi SAW, Abu Darda itu datang kepada Nabi menanyakan hal tersebut. Fadzakara dzalika lahu, menguraikan. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda, sodaqo Salman, maka Salman benar. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah, tentu ini mengandung pelajaran, terutama pada bulan Ramadan. Kan banyak juga pada bulan Ramadan itu menghabiskan waktu ritual sehingga lupa sosial. Kadang-kadang karena istrinya sedang tekun beribadah, lupa terhadap suami. Atau
atau suaminya karena sudah tekun beribadah lupa kepada istri. Padahal justru di dalam ibadah saum, di dalam bab saum ayat 187, uhilla lakum lailatas syami rafasu ila nisaikum, dihalalkan kepada kalian pada malam saum rofas, bergaul suami istri, bahkan diuraikan kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istrimu adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi istrimu. Sehingga kan urusan pribadi ini disebut di dalam ibadah saum. Karena jelas ibadah saum tidak melupakan yang berkaitan dengan ibadat yang berkaitan dengan muamalah. Jadi hadis ini mengandung beberapa pelajaran. Pertama, penolakan terhadap praktek rahib atau seperti pendeta melupakan sampai tidak nikah. Maka dalam Islam tidak demikian. Jadi menyatu antara ritual dan sosial itu. Makanya ketika Abu Darda mengatakan ma'ana bi'akilin, ketika Salman mengatakan kepada Abu Darda, aku tidak akan makan kalau engkau tidak makan. Jadi mengingatkan bahwa pribumi itu punya tanggung jawab terhadap tamu, sehingga saum sunnah bisa berbuka gara-gara menghormati tamu. Saum padu mangga ya, karena memang semuanya juga saum. Kemudian pemenuhan 3 hak yang mendasar. Di dalam hadis ini dikatakan inna li rabbika 'alaika haqqan. Sungguhnya bagi Tuhanmu ada hak yang menjadi tanggung jawab yang harus dipenuhi. Kemudian wali nafsika 'alaika haqqan. Dirimu juga punya hak yang harus ditanggung. Makanya di dalam ibadah saum diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam makan sahur, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Makanlah waktu sahur karena di dalam sahur itu barakah. Dan Rasulullah juga mencontohkan sahur itu diperlambat, asal jangan kaburu subuh. Jadi diperlambat, tidak terlalu dipercepat, dan buka harus segera. Memang Rasul itu pernah tidak berbuka saum, sehingga Abu Hurairah nurutan. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, iya kumpul misal, kamu tidak boleh saum tanpa buka. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, innaka tuwasil, engkau kan wisal, tidak berbuka. Kata Rasul, aku lain. Jadi kadang-kadang mencontoh Rasul itu ada yang mesti berbeda ya. Jadi pada pertemuan yang lalu dalam khutbah Jumat pernah saya utarakan berbagai cara mencontoh Rasul. Jadi ada yang berteladan kepada Rasul itu meniru persis seperti apa yang dipraktekkan oleh Rasul, secara tekstual mengikutinya. Ada yang boleh memilih, dicontohkan oleh Rasul untuk bisa memilih. Kalau yang meniru Rasul ya seperti yang ditetapkan oleh Rasul, sallu kama ra'aitumuni usolli. Walaupun sallu kama ra'aitumuni usolli juga bisa tetap berbeda pendapat. Karena apa? Karena di dalam sholatnya juga kan dikatakan sallu, sholatlah kalian kama ra'aitumuni, seperti kalian melihat aku usolli, ketika sholat. Jadi Rasul itu tidak bersabda begini, sallu kama usolli, sholatlah seperti aku sholat. Rasul tidak demikian sabdanya.
Solu kama ro'aitumuni usolli, sholatlah seperti yang kalian lihat ketika aku sholat. Sedangkan yang kalian lihat, yang melihat Rasul itu ada 124.000 sahabat yang meniru Rasul itu. Oleh karena itu kan sesuai dengan penglihatan mereka melaporkan kepada kita. Jadi kalau ada perbedaan itu bisa terjadi, asalkan ada dasarnya dari para sahabat yang 124.000 itu. Karena kamar itu muni usolli. Dan juga kadang-kadang ada perbedaan di zaman Rasul dengan zaman sekarang. Prakteknya, ya, prakteknya. Kalau Rasul SAW khutbah kan di mimbar. Mimbar itu kan naik tangga. Kita kan mimbar kita kan tidak naik tangga. Jadi itu kadang-kadang ada perbedaan itu penafsiran, pemahaman. Di zaman Rasul tidak ada sholat membaca mushaf. Membaca mushaf Al-Quran kan tidak ada di zaman Rasul. Kunaon teu aya nu mushaf. Da can aya mushaf ge. Karena kan mushaf itu ditulis pada zaman Umar bin Khattab oleh Utsman bin Affan. Jadi mushafnya juga can aya. Tapi ketika Rasulullah SAW sudah wafat, kemudian pemerintahan zaman Ali bin Abi Thalib pindah dari Madinah ke Kufah, maka Masjid Nabawi itu kan dipimpin oleh Aisyah, istri Rasul. Dan Aisyah jadi DKM tapi kan itu bisa jadi imam. Maka Aisyah mengangkat Dakwan yang jadi imam. Dan oleh Aisyah Dakwan itu diperintah di dalam mengimami sholat baca mushaf, baca Al-Quran. Jadi kan itu berbeda zaman Rasul dengan zaman Aisyah. Tapi berbeda juga pasti ada dasarnya. Tidak mungkin Aisyah kalau tidak punya dalil. Sehingga Dakwan itu kalau imam baca mushaf. Makanya di sini ada disediakan mushaf. Nanti saya tarawehnya pakai mushaf. Nurutan Aisyah Dakwan. Dan karena apa? Karena kama ro'aitumuni usolli, seperti kalian lihat aku sedang sholat. Ada juga di dalam meneladani Rasul itu yang harus berbeda. Ya seperti tadi wisol. Rasul kadang-kadang sahur tidak berbuka, tapi kata Rasul kamu tidak boleh. Dan banyak yang harus berbeda. Di antara lain jumlah istri itu jelas berbeda. Ketika turun surat An-Nisa ayat 3 masna wa sulasa wa ruba, itu kan para sahabat itu ada yang punya istri 11, ada yang 10, ada yang 9, ada yang 8. Oleh Rasulullah SAW suruh dipangkas, disisakan 4. Padahal Rasul 9 nyandungnya 9 ketika tahun ke-7 Hijriah. Rasul itu istrinya 9, yang semuanya 12. Tapi yang bareng 7 di tahun ke-7 Janum itu 9. Itu harus berbeda. Jadi secara historis sebetulnya jadi 4 itu dikurangi gitu, bukan ditambah ya, dikurangi karena kebanyakan lebih. Jadi kalau ditafsirkan di Indonesia mah merendah, di Indonesia mah bukan 11 biasanya biasanya ke hiji. Jadi 2, 3, 4 bukan perintah kalau bagi bahasa Indonesia. Itu adalah maknawinya. Kemudian lanjutkan kepada hadis tadi, wali ahlika alaika haqqan, dan bagi ahlimu juga adalah hak. Jadi kalau kita ringkas dari hadis ini, Bapak dan Ibu rahimakumullah, di dalam melaksanakan syariat Islam yang diteladankan oleh Rasul itu seimbang atau tawazun. Tidak berlebihan,
dan tidak berkekurangan, dan istiqomah yang terbaik. Wa in qalla ahabul amal adwamuha, sebaik-baik amal adalah yang terus menerus, wa in qalla, walaupun sedikit. Kemudian yang kedua, memenuhi hak dan tanggung jawab baik fisik, jasmani maupun rohani. Kemudian hak keluarga jangan ditinggalkan, dan mencegah kekurangan serta menghormati apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya bagi kita, sehingga tidak berlebihan, tidak berkekurangan. Tapi karena sudah 20 menit sesuai dengan janji, insya Allah lain kesempatan kita bertemu lagi. Ghafarallahu li wa lakum walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi